sekarang kita bahas ya, bagaimana cara kita memperkuat iman diri kita kepada Allah. Ini orangnya ganteng, ininya enggak, ini cantik, ini enggak. Benar ya? Allah paham enggak dengan bahasa kita? Paham. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Azim wa asdaqul qailin tabaraka dzikri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yalqabisa fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Wa qala aidan, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi jatillah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa telah memberikan kepada kita bermacam kenikmatan, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat lahir batin, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka meneruskan aktivitas kita, ialah kajian setiap Sabtu malam yang dipersangkari, yang diketuai oleh ialah Risma Masjid Darul Makmur. Mudah-mudahan Risma Masjid Darul Makmur, para pemuda, salawat dan salam mari kita curahkan dan limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia sampai hari kiamat. Pertama, saya berterima kasih kepada pembawa acara atau sebagai Risma yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan sepatah dua patah tentang ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan tema di malam ini menjaga keimanan di akhir zaman. Sebelum lanjut ialah ke tema tersebut, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, apalagi anak-anak muda zaman sekarang yang ada di sini ternyata anak muda yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin anak-anak muda maupun pemudi di sini yang akan mudah masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kelak nanti kita dimasukkan oleh Allah ke surga dengan mudah. Kenapa pemuda-pemudi di sini sebutkan mudah masuk surga? Sampai kita tanya,
Pengen nggak masuk surga? Siapa yang nggak mau? Pasti rata-rata pengen masuk surga. Ternyata kalian di sini telah menandakan orang-orang yang akan masuk surga dengan mudah. Kenapa disebutkan mudah masuk surga? Karena hati kita semua di sini telah berkumpul dalam acara ialah menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah pernah bersabda dalam hadisnya, ketika seseorang berjalan di rumah sampai ke masjid atau dimanapun pergi untuk bertujuan untuk ialah menuntut ilmu, maka orang-orang tersebut akan dimudahkan oleh Allah masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita nanti masuk surga dengan mudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperkuat oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, "Man salaka thoriqan liyaltamisa fihi ilman, sa'alallahu thoriqan ilal jannah." Yang artinya, barang siapa yang mentelusuri atau berjalan tujuannya untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang-orang tersebut sahalallahu thoriqan ilal jannah. Ketika kita berusaha di rumah pergi ke masjid, tempat kita biasa nongkrong, sekarang pergi ke masjid. Biasa kita main HP di rumah, sekarang pergi ke masjid. Apa tujuannya? Tujuan kita adalah menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti tidak termasuk orang-orang yang akan tidak masuk surganya Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kenapa orang-orang yang ternyata menuntut ilmu akan dimudahkan oleh Allah masuk ke surga? Apa alasannya? Siap tangkap ya. Kenapa alasannya orang-orang yang menuntut ilmu mudah masuk surga? Di semua ini ternyata ahli surga yang mudah masuk surga. Alasannya apa? Alasannya karena dalam menuntut ilmu, pertama di situ akan menjelaskan tentang ialah bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pengen tanya, surga punya siapa? Surga punya siapa? Punya Allah. Kita akan mengenal siapa yang punya surga. Kita akan benar-benar meyakini siapa yang mempunyai surga. Disinilah dengan cara kita menuntut ilmu, kita akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan cara kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, disitulah akan berfungsi untuk menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kuat iman kita, nanti akan terjaga iman kita. Walaupun di zaman sekarang banyak godaan sekarang ini, kalau kita enggak bisa-bisanya nih sekarang hampir-hampir nih pengennya sekarang ini apa? Main HP di kamar sendiri sambil dikunci itu kayak gitu. Tapi alhamdulillah kita semua sekarang berusaha nih untuk berkumpul di tempat ini ialah bagaimana cara kita mengenal Allah yang akan menguatkan iman kita sampai akhir hayat ini kita. Sekarang kita bahas ya, bagaimana cara kita memperkuat iman diri kita kepada Allah. Terus ketika iman kita kuat, situlah akan kita bisa menangkal cobaan, godaan yang akan meruntuhkan, menghancurkan iman diri kita. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Apa bunyinya? Bunyinya ayat tersebut,
Firman Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah. Ya semangat. Apa artinya? Secara penafsiran, wahai manusia. U'budu, bertauhidlah kalian. Apa arti tauhid? Artinya mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah. Kita harus percaya siapa Tuhan kita. Yakin enggak Allah Tuhan kita? Yakin Tuhan kita Allah. Tidak ada yang disembah dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan bisa keyakinan kita nempel dalam diri kita, dalam hati kita, kalau tanpa kita mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita mengenal Allah? Ini penting ya, karena ini penting supaya iman kita kuat, kita tergoyah dengan rintangan, dengan godaan, apalagi zaman sekarang. Allah berfirman meneruskan ayat tersebut setelah Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Di sini ialah Allah memperkenalkan dirinya kepada diri kita. Bagaimana cara mengenalkan Allah? Ternyata Allah mengenalkan kepada kita dengan ciptaannya. Coba yang tanya, kita diciptakan oleh siapa? Kita diciptakan oleh siapa? Allah. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama di rahim ibu kita. Setelah rahim kita lahirkan rojo ya ke dunia semua rata-rata nangis. Kenapa sih nangis ya? Rata-rata itu setiap bayi yang dilahirkan nangis. Kenapa nangis? Karena setelah manusia lahir ke dunia, semua dunia beban hidup ke depan. Maka itu rata nangis. Mas itulah ketika kita akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka caranya kita harus mengenal diri kita sendiri bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus setelah Allah ciptakan diri kita, Allah ciptakan mata kita. Siapa yang menciptakan mata kita? Siapa yang menciptakan lidah kita? Siapa yang menciptakan telinga kita? Semua yang nempel, perhatikan nih, yang nempel di dalam mata kita, yang nempel di kepala kita, mata, lidah, telinga, semua ciptaan Allah. Coba andaikan nih, contohlah Bang Hasan nih, diciptakan oleh Allah tanpa ada mata, bagaimana? Kasihan, susah lari, susah bawa ojek, ya? Nggak bisa bawa bagaimana? Nggak punya mata, atau gini sebaliknya, Bang Hasan diciptakan oleh Allah punya mata dua, tapi matanya tidak berfungsi, alias bagaimana rasanya? Hah? Susah gak kira-kira? Susah. Kita sekarang terapkan terhadap diri kita sendiri. Cara kita mengenal Allah, balikan terhadap kita sendiri. Kita dikasih mata oleh Allah, dikasih fungsi bisa melihat oleh Allah. Dan gak kayak gitu, dikasih lidah oleh Allah. Di dalam surat Al-Baqarah ya, Alam naj'al lahu 'ainain. Apa artinya? Siapa yang tahu? Alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami telah menjadikan kalian
adalah dua mata. Berarti kita diciptakan oleh Allah dengan dua mata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita dikasih oleh Allah dua mata, berfungsi bisa melihat. Ini orangnya ganteng, ini yang enggak, ini cantik, ini enggak. Benar ya? Kenapa? Karena ada mata. Coba kalau nggak ada mata bagaimana? Ini siapa? Nggak tahu. Benar ya? Ini siapa? Ganteng nggak tahu. Itu ya, itu hak-hak. Kalau nggak punya mata, itu hampir kita bersyukur kepada Allah. Dikasih mata bisa melihat. Siapa yang ngasih? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cara kita memperkuat iman kepada Allah, kita berpikir atau bertadabbur atau merenung dengan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi jahdillah. Merenunglah kalian dengan ciptaan Allah. Kita punya mata, punya kepala, diciptakan oleh Allah. Sekarang kita bergerak, bisa punya kue tuh enak. Siapa yang ngasih? Kuenya yang enak atau Allah yang ngasih enak? Yang tanya nih, kuenya yang enak atau Allah masih enak? Bukan kue yang enak, Allah yang ngasih enak. Oh gitu ya. Coba dia sakit di rumah sakit. Ya, sakit seminggu. Walaupun dikasih itu harganya jutaan triliun itu makanan, dicabut oleh Allah rasa makan tetap enak. Paham nggak? Ini harga mahal, 1 juta per biji, ya. Tapi oleh Allah diambil nikmat dalam tenggorokan kita, tetap walaupun mahal tidak akan terasa enak. Berarti hakikatnya yang ngasih enak bukan makan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham kan? Jadi itu cara mengenal Allah, harus kita sering berpikir atau merenung. Apa kita merenung termasuk ibadah? Merenung termasuk ibadah. Contoh, kita lagi duduk ini, sambil makan kue, bisa menjadi ibadah. Sambil makan gini, kita renungkan, hanya tinggi makanan, ya Allah, dengan kuasanya Allah, ini makan di sedikit doang, ternyata di tenggorokan enak. Siapa yang ngasih enak ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis kita makan minum, lak. Seger, siapa yang ngasih seger? Minumannya yang seger atau Allah yang seger? Hah? Apakah minuman yang seger atau Allah yang ngasih seger? Tetapi secara hakikatnya bukan minuman yang seger, tetapi hakikatnya Allah yang ngasih segar. Benar gak? Pernah gak kita minum ketika sakit gak segar? Pernah gak? Orang yang sakit walaupun minum apapun walaupun mahal harganya tetap tidak akan menjadikan segar. Kenapa? Karena oleh Allah diambil segeran dari diri kita. Berarti hakikatnya yang ngasih segar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua nih, untuk memperkuat keimanan supaya iman kita tidak goyah, supaya iman kita kuat, tidak terbawa arus dengan rintangan atau godaan. Untuk menjaga iman di akhir zaman. Caranya ialah bertafakur atau merenung. Penting nggak? Penting. Jadi baru dua nih. Cara untuk menjaga iman, pertama sering ngaji. Benar ya? Pertama sering kumpul ngaji, kedua sering tafakur. Yang ketiga, nih siap ya? Yang ketiga, untuk memperkuat iman di dalam diri kita supaya kita tidak tergoyah atau tidak terpengaruh dengan sesuatu yang kurang baik, iman kita kuat.
sering menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya sering berzikir, sering berzikir. Rasulullah pernah bersabda, "Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah." Jaddidu, tulis apa-apa di rumah. Imanakum biqauli la ilaha illallah, yang artinya perbaharulah atau perkuatlah iman kalian, perkokohlah iman kalian dengan mengatakan atau membaca kalimat la ilaha illallah. Berarti sebagian yang memperkuat iman kita, apalagi zaman sekarang, adalah sering berzikir. Oh, kalau saya berzikir kayak lo kayak apa ya? Kayak ibaratnya kayak wali ya. Ya, boleh nggak kita jadi wali? Apa arti wali? Siapa yang tahu? Apa arti wali? Siapa yang tahu? Wali itu secara bahasa ialah kekasih Allah. Kekasih, mau nggak kita jadi kasih Allah? Jangan gini, kok kasih orang lain, si Izan mau, apa kasih Allah nggak mau ya. Padahal yang memberi kebahagiaan siapa? Yang memberikan selamat siapa? Sedangkan yang memberi kebahagiaan Allah, yang memberi keselamatan Allah. Kita tidak mau jadi kasih Allah. Bagaimana caranya? Itu sering kita ingat, sering membaca kalimat la ilaha illallah. Bagaimana kalau itu kepanjangan? Guys, setiap kita aktivitas membaca bismillah. Kenapa? Karena setiap baca bismillah itu berarti ada kalimat Allah. Tegang. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Awas tadi makan beberapa kali, bismillahnya ketinggalan. Gimana nih? Apa nih? Nanti mau di sini doang nih. Setiap kita makan apapun, minum apapun, awali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Mau pakai baju, Bismillahirrahmanirrahim. Mau minum, Bismillahirrahmanirrahim. Masuk rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Buka baju, Bismillahirrahmanirrahim. Semua aktivitas kita awal dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu pun sama akan menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 ya. 1 tadi sering rajin ngaji. 2 sering tafakur. Yang 3 sering menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 supaya cepat-cepat nih, jangan terlalu lama. Bisa kalau mengaji setengah jam itu berpegel ya, benar nggak? Ya dengan main HP 2 jam juga kuat ya. Apalagi dalam jangan rame nih, biasa gitu ya. Ya berusaha nih perkuat pinggang kita, ya kuat lawan nafsu kita untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempatnya, yang bisa menjaga keimanan kita di akhir zaman ini supaya kuat terus sampai akhir hayat kita. Apa? Yang terakhir, setelah kita berusaha dia ngaji, kedua bertafakur, yang ketiga menyebut asma Allah, yang terakhir yang keempat ialah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon apa? Memohon supaya hidup kita, pertama hidup kita dalam keadaan beriman. Apalagi ketika kita meninggal. Apa doanya? Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa adkhilna jannata ma'al. Apa artinya? Ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan beriman. Penting, karena bisa diukur orang yang beriman dan tidak beriman.
Dengan apa berhidupnya, kesehariannya? Nih, apakah dia termasuk orang beriman atau tidak? Nah, sedangkan lihat nih surat Al-Baqarah maupun surat Al-Bayyinah, ketika situ ada kata-kata beriman, pasti kedepannya wa amilus sholihati. Coba siapa yang tahu ayatnya Al-Bayyinah? Yang situ ayatnya menerangkan tentang sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Siapa yang hafal Al-Bayyinah? Siapa yang hafal Al-Bayyinah? Gak ada ya? Belum pulang. Padahal semua udah hafal kuat semua. Padahal apa? Cuman lupa. Alumlah manusia sifat lupa dan salah. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah. Bagaimana bunyinya? Innalladzina amanu. Lihat. Wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Benar kan gitu? Lagi nih ya. Ayo siap dengerin ya. Surat Al-Bayyinah, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Sekarang kita butuh muhasabah atau introspeksi di diri. Apakah termasuk kita sebagai orang yang beriman dengan sempurna atau tidak? Sekarang ini siap. Nih. Orang, tanda-tanda orang beriman selalu beramal soleh. Coba, siapa yang sholat subuhnya kadang-kadang? Siapa yang sholat subuhnya kadang-kadang? Itu rata-rata pemuda-pemudi itu rata-rata sholat subuh sering ketinggalan. Ini berarti kalau ternyata masih ketinggalan sholat subuhnya, berarti iman kita belum sempurna. Satu, siapa yang sering bohong? Rata-rata itu sering bohong, apalagi WA ya. Contoh nih, kita di teleponan, janjian. Contoh janjian. Si A telepon ke si B. Ada saat, B lagi di mana? Kapan berangkat? Tidak, aku lagi di jalan. Tidak, aku lagi di. Padahal lagi di rumah, lagi duduk. Itu rata-rata kayak gitu, bohongnya itu. Apa rata-rata kayak gitu? Ngomong dia di jalan, padahal masih di rumah. Berarti orang tersebut masih ialah suka bohong. Berarti imannya belum sempurna. Ada lagi nih, siapa yang sering ngomongin orang? Siapa yang sering ngomongin orang? Itu rata-rata ya. Kalau kita sering ngomongin orang, ngejelek-jelekin teman, nyakit teman, itu berarti kita belum beramal soleh. Itu kategori wa amilus sholihati, berarti kita belum termasuk orang yang sempurna dalam keimanan. Karena ketika sempurna keimanan, situ pasti wa amilus sholihati. Nah, pantas dalam Al-Quran terusan tadi surat Al-Baqarah setelah khalaqakum walladzina min qablikum, kedepannya la'allakum tattaqun. Setelah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita ialah sering bertadabbur, terus kita menyebut-nyebut nama Allah, disitulah akan berpotensi kita dan menjadi orang yang bertakwa. Kalau imannya bagus, sedangkan takwa itu dalamnya cuma dua faktor ya. Yang pertama, imtisalu awamirillah. Yang kedua, wazinabu nawahi. Takwa jumlah dalamnya hanya dua yang harus kita lakukan. Pertama, bagaimana berusaha melakukan apa yang diminta oleh Allah. Yang kedua, bagaimana berusaha
meninggalkan jajaran oleh Allah. Sambung sama dengan tadi. Ketika wa'amilus sholihati, pasti situ kita akan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Paham gak nih bahasanya nih? Nah itu, main kali perlebar lagi bahasa kedepannya masih lebar nih bahasanya. Cuman waktunya guys, persepit lah biar agak cepat buar nih, biar cepat doa ya. Terus bagaimana? Bagaimana kalau ternyata kita benar bagus, iman kita bagus, amal kita bagus, sholatnya rajin, benar ya, hajinya rajin, suka kita bagus ternyata. Tapi surat yang al-bainah, ulaika hum khairul bariyah, kita termasuk sebaik-baiknya makhluk. Biasa kalau kita pandang pendapat kita, siapa makhluk yang terbaik? Nanya nih, siapa makhluk yang terbaik? Siapa? Itu rata-rata pasti jawabannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya? Pasti itu. Ternyata makhluk yang terbaik itu rata-rata pasti pendapatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada di level yang kedua yang kata Allah, orang tersebut ternyata termasuk ialah makhluk yang paling baik. Siapa? Itu orang yang imannya bagus disertai tanda-tandanya amal soleh. Maka mereka itulah makhluk yang terbaik. Kata firman Allah, ulaika hum khairul bariyah. Tadi yang terakhir, cara kita memperkuat iman, kita memohon setiap hari, setiap waktu. Oh, kita nggak bisa dengan bahasa Arab, bisa nggak? Boleh nggak kita berdoa dengan bahasa kita? Hah? Allah paham nggak dengan bahasa kita? Paham. Bahasa Inggris ke, Jerman ke, apapun yang kita omongin, kalau bahasa Jawa ke, tetap Allah akan paham. Berdoalah dengan bahasa kita. Contoh nih, anak-anak kita ganteng. Nih. Contoh kita baru tiap hari nih, supaya iman kita bagus. Setelah bagus, pasti akan mendorong kita menjadi orang-orang yang baik. Ya Allah, ini doa dengan bahasa kita setiap hari, setiap waktu. Ya Allah, jadikan aku sebagai hamba-Mu yang beriman, ya Allah. Paham gak? Ya Allah, jadikan aku sebagai hamba-Mu yang beriman. Atau ya Allah, hidupkanlah aku sebagai hamba-Mu yang beriman. Matikanlah aku sebagai hamba-Mu yang beriman. Kenapa? Karena kalau kita beriman terus mati nih, contohlah yang lagi makan snack, tiba-tiba mati, tiba-tiba mati. Siapa yang makan snack nih? Yang makan snack tiba-tiba jalan makan snack satu ketahuan, nyangkut di sini dia mati. Tapi ternyata matinya membawa iman Islam, padahal dosanya banyak. Kira-kira bagaimana? Orang mati tapi membawa iman, dosanya banyak. Kira-kira ke surga nggak kira-kira? Ke surga nggak kira-kira nih? Contohlah, Abang Ihsan Hasani makan gorengan satu, keselak, mati. Tapi ketika dia mati ternyata membawa iman, dosanya banyak. Sering ninggalin apa? Sering ngintip, mandi, sering lihat yang enggak ini, tidak tuh, gitu. Tapi matinya ternyata membawa iman, dosanya banyak. Kira-kira ke surga nggak kira-kira? Ke surga enggak nih? Oh, ragu sih, insya Allah. Ragu. Ke surga nggak kira-kira nih? Tetap ke surga. Ketika seseorang meninggal walaupun dosanya banyak, tetap ke surga kalau membawa iman. Tapi proses. Jangan dulu, digodok dulu. Cuci, pakai air apa? Bukan pakai air keran, air panas. Jadi itu pembedanya. Kalau mati dalam keadaan jelas ternyata banyak dosa di situ. Jadi inti dalam bahasan ini untuk menjaga keimanan akhir zaman ini
4 ialah faktor atau 4 item. Yang pertama ialah tetap harus rajin ngaji. Yang kedua sering merenung dengan diri kita aja yang ada ya. Yang ketiga sering menyebut-sebut nama Allah. Yang keempat sering kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan seperti itu insya Allah iman kita akan terjaga sampai akhir hayat diri kita. Mudah-mudahan anak-anak di sini menjadi anak-anak yang sukses dunia akhirat. Mudah-mudahan anak sini anak yang ternyata rezeki miliknya yang banyak yang halal. Mudah-mudahan anak sini jangan menjadi anak-anak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang bisa saya sampaikan walaupun sedikit. Mudah-mudahan bermanfaatnya. Kalau ada salahnya itu semata-mata Tuhan dari saya sendiri. Kalau yang benar itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.